Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nafsyah dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis dengan tokoh Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada 7 Februari 1870 dan meninggal pada 28 Mei 1937. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ia adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Adler muda pernah menderita rakitis dan memiliki masalah persaingan dengan saudara-saudaranya. Adler menikah pada tahun 1898 dan memiliki 5 orang anak. Adler meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh, tetapi menghilang. Abu jenazah Adler baru ditemukan pada 2007 di sebuah peti mati di krematorium Morriston. Pada 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya Vienna untuk dimakamkan di sana. Adler memulai karir sebagai dokter spesialis mata, namun kemudian beralih menjadi dokter umum. Pada tahun 1910, ia membentuk Vienna Psychoanalytic Society bersama dengan Sigmund Freud, Rudolf Reitler, dan Wilhelm Stekel, sekaligus menjadikan Adler sebagai pemimpin pertamanya. Karena merasa tidak cocok dengan pemikiran psikoanalisa, ia memutuskan mundur dari jabatan dan keluar dari komunitas. Ia lalu mendirikan perkumpulan sendiri yaitu Society for Individual Psychology. Walaupun ada perbedaan pendapat dan pemikiran, Adler dan Freud tetap saling menghormati dan mengakui kejeniusan satu sama lain. Pada Perang Dunia I tahun 1914, Adler ikut menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Ia lalu dipindah tugaskan ke rumah sakit di Austria. Setelah perang berakhir, Adler mendirikan klinik konseling anak di Vienna. Ia juga membentuk tim untuk mengajarkan cara menangani trauma perang pada anak, lalu mengirim tim tersebut ke sekolah-sekolah. Pada 1924, ia menjadi pengajar di Institut Pedagogi di Vienna. Ia juga sering menjadi dosen tamu di berbagai kampus di Eropa dan Amerika. Setelah itu, pada tahun 1927, ia juga menjadi dosen terbang di Universitas Columbia. Pada tahun 1932, ia mengajar di Long Island College of Medicine. Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada di dalam dirinya, sehingga seorang manusia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkan. Disinilah poin yang menyebabkan ketidaksepakatan Adler dengan Sigmund Freud. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu, seperti trauma masa kecil, pasti menjadi penentu siapa orang itu pada masa kini. Sebaliknya, Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai pada masa depan itulah yang memotivasi manusia pada masa kini. Setiap manusia diarahkan menuju tujuan, harapan, dan cita-citanya. Untuk mendukung dorongan ke arah kesempurnaan tersebut, Adler menyatakan bahwa ada ide lain yaitu kepentingan sosial atau kepekaan sosial. Dengan ide ini, seorang manusia yang sedang mengarahkan dirinya menuju kesempurnaan akan mempertimbangkan lingkungan sosialnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.